Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan Rahman dan Rahimnya hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa melakukan beragam aktivitas. Dan mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan hanya aktivitas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang membuat kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aktivitas yang bermuara pada ibadah, aktivitas yang membuat diri kita menang baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan hidup yang Allah masih berikan kepada kita sebagai sarana untuk senantiasa memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan, kita haturkan keharibaan junjunan kita semua, kekasih Allah, manusia pilihan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa dirindukan dan merindukan, umatnya yang senantiasa dicintai dan mencintai. Wujud kerinduan dan kecintaannya senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Dan mudah-mudahan Allah Al-Qawi yang Maha Kuat memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan kekuatan agar senantiasa istiqomah itu dapat kita jalankan hingga ajal menjemput, insyaallah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Murtadha, bil khusus Ketua Masjid Bapak Ustaz Zulkarnain. Yang saya hormati mualim guru kita Bapak Ustaz Kiai Haji Muhammad Yunus. Mudah-mudahan kita semuanya Allah senantiasa berikan kesehatan, bukan saja sehat tapi juga afiah. Dan mudah-mudahan kita juga senantiasa Allah jauhkan dari berbagai macam bala dan bencana. Allah dekatkan kebaikan. Allah jaga kita iman, Islam, ihsan secara kafah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah pembahasan kita pada bulan yang lalu adalah masih wilayah tentang akhlak kepada Allah ya. Masih ingat gak akhlak kepada Allah apa saja? Ada yang nyatet gak? Ibu-ibu biasanya, bapak-bapak gak nyatet. Nah, memang saya bilang gitu, kelemahan kita ini salah satunya gak punya catatan. Padahal nih yang namanya mencatat itu adalah sunatullah dalam belajar. Bahkan bukan sunatullah, sebuah perintah. Walaupun Nabi itu enggak bisa menulis dan membaca, tapi Nabi dan Rasul Muhammad SAW itu mengajarkan. Ketika Rasulullah itu menerima wahyu, itu para sahabat disuruh untuk menulis. Tulisnya dalam bentuk apa? Di pelapah kurma, di tulang. Pokoknya ada yang nulis. Supaya apa? Ada peninggalannya. Supaya apa? Manusia ini makhlul khata wa nisyan. Manusia ini lupa. Semuanya itu tanpa kecuali, termasuk saya. Suka lupaan. Makanya kenapa? Dengan adanya catat mencatat itu ada bekasnya ya, ada asarnya. Supaya apa? Makanya kan kalau di pesantren-pesantren itu kalau ngaji itu pakai kitabnya ada gitu kan. Nah, itu nyatet gitu.
Sebenarnya kan apa yang kita kaji ini ada kitabnya, namanya Bidayatul Hidayah. Ini karangan Syekh Imam Al-Ghazali. Kitabnya tipis, cuma memang supaya praktis maka saya kemudian langsung ambil intisarinya saja. Harapannya jamaah dengan mengambil intisari itu memudahkan supaya cepat dicerna. Karena kalau kitab gundul, ya, kitab kuning, itu tidak semuanya orang bisa baca. Nah, dengan mencatat itu kan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an itu kan 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi proses belajar mengajar itu ada tulis menulis. Maka kenapa menggunakan layar? Supaya bisa terpantau. Lisan itu sering menguap, hilang, entah terbawa kemana. Walaupun sebetulnya perkataan kita ini secara keimanan itu nggak ada yang hilang. Kalau dalam ilmu fisika itu suara ini nggak hilang, hanya terbawa oleh gelombang yang kemudian nanti itu sampai rekamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulang saja karena proses belajar mengajar itu akan melekat di dalam ingatan ketika ada sebuah proses pengulangan. Pengulangan ini adalah sebuah keharusan memang. Kalau nggak diulang pasti lupa. Tapi walaupun itu kadang ada orang yang punya ingatannya agak kuat, dia agak alergi ketika diulang-ulang. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menyampaikan tentang pelajaran surat Al-Maun itu 25 tahun dia menyampaikannya, diulang-ulang sampai kemudian itu muridnya, jamaahnya itu bertanya, "Kiai, emang enggak ada lagi ilmunya, cuman itu aja?" gitu. Bayangkan surat Al-Maun diulang 25 tahun. Ngajarin Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh tahu nggak siapa? Pendiri Muhammadiyah, lembaga yang cukup besar, lembaga pendidikannya tersebar di mana-mana. 25 tahun surat Al-Maun. Nah, ngaji dengan saya baru berapa lama nih? Ada setahun belum ya? Ini 25 tahun diulang-ulang. Terus Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh karena ditanya dan diprotes oleh muridnya, dia balik tanya, memang sudah paham apa yang ditanya itu? Oh, jangankan paham, saya udah hafal di luar kepala, dia bilang. Kemudian ditanya lagi, apakah sudah diamalkan? Belum. Nah, berarti belum paham. Ilmu itu bukan hanya sekedar diingat dan dipelajari, tapi ilmu itu harus diaplikasikan, diamalkan. Mengamalkan sesuatu tanpa ilmu itu bisa menjadi ditolak tuh ibadah. Kalau ibadah sama halnya kita melakukan segala sesuatu tanpa ilmu itu pasti salah. Maka kata Rasulullah, pernah suatu Rasulullah SAW menyampaikan ada orang yang sholat sampai 80 tahun umurnya dia sholat, tapi oleh Allah dianggap nol. Bayangkan itu, sudah sholat 80 tahun dianggap nol oleh Allah. Kenapa? Karena salah satunya adalah abid jahil, Pak. Abid jahil itu apa? Ibadah nggak pakai ilmu. Sekarang ini dengan kemajuan yang luar biasa, ya, kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa, dibuatlah sarana agar ilmu itu bisa menyebar ke seluruh pelosok. Maka lahirnya dari hasil ilmu pengetahuan itu teknologi. Cuman sayangnya ilmu pengetahuan tanpa diiringi dengan keimanan itu juga masalah. Akhirnya hanya ilmu maju tapi
amaliyah keilmuan yang dilakukannya hanya sekedar untuk menghancurkan. Makanya di dalam Al-Quran itu kan sering kali saya ulang, di dalam sarana untuk menuntut ilmu itu ada kalimat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Urutannya iman dulu yang harus diperkuat atau berbarengan iman dan ilmu. Seorang yang ateis saja, orang yang tidak percaya dengan adanya Allah, Albert Einstein dia bilang ilmu tanpa agama itu buta. Itu orang yang ateis bilang begitu ya. Ilmu tanpa agama itu buta. Agama tanpa ilmu pincang ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah pada pagi hari ini kita ingin membahas tentang yang namanya akhlak terhadap Allah. Akhlak, kita tahu yang namanya akhlak itu apa definisinya? Akhlak itu apa definisinya? Secara bahasa, perbuatan yang dilakukan oleh makhluk yang sesuai dengan maunya Khalik. Apapun perbuatannya, kalau enggak sesuai dengan maunya Khalik, itu bukan termasuk kategori akhlak. Walaupun dalam keilmuan akhlak itu terbagi dua, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Yang diharapkan oleh Allah itu bukan akhlak yang buruk, tapi akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang sering kali disebut dalam Al-Quran namanya apa? Akhlak yang baik yang sering kali disebut dalam Al-Quran itu apa? Ihsan. Nggak ada tuh akhlakul karimah dalam Al-Quran. Adanya ihsan. Ihsan itu adalah akhlak yang baik ya, akhlak ihsan. Makanya rukun agama itu ada 3, iman, Islam, ihsan. Itu rukun agama Islam ya. Kalau ini enggak ada ihsan, maka dia tidak termasuk dalam kategori orang yang beragama Islam. Dia punya iman tapi enggak Islam. Islam dalam arti di sini adalah syariat, tatanan ya. Bukan Islam agama gitu. Karena di dalam Al-Quran itu ada kaitan dengan Islam, itu ada Islam secara agama, inad dina indallahil Islam, ada silmi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, silmi, ada salam, salamun yauma wulida ya, dan seterusnya. Atau assalamu alaikum, salam. Itu kaitan dengan Islam. Nanti saya bahas secara khusus. Nah, akhlak itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah akhlak yang baik, bukan akhlak yang buruk. Akan tetapi Allah ini meniupkan ke dalam diri kita ada sisi baik, ada sisi buruk. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah ini meniupkan ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Sisi keburukan itulah terus yang diincar oleh iblis supaya manusia tidak berakhlak. Maka iblis itu oleh Allah dikasih itu yang namanya izin, dikasih oleh Allah legalitas untuk menghancurkan manusia dengan akhlak buruknya. Contoh ya, ini contoh negatif, bisa juga jadi positif. Seksualitas itu boleh nggak melakukan hubungan seks? Boleh nggak? Boleh kalau mengikuti tuntunan syariat ya. Tapi bagi sisi buruk
orang yang penting terpenuhi. Ya. Sehingga dia orang ini kalau nggak bisa dikendalikan, wah udah liar tuh manusia. Nah sebab itulah akhlak kepada Allah, ya, akhlak kepada Allah itu yang paling pertama. Akhlak kepada Allah itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngulang saja nih. Ini yang ingin saya bahas pada pagi hari ini. Takwa kepada Allah. Yang kedua, ini singkat aja. Bahwa akhlak kepada Allah itu adalah cinta dan ridho. Maka apa yang kita lakukan dengan ibadah yang kita lakukan, kemudian ngikutin syariah, ngikutin syariat dari Allah, maka tidak akan mungkin kita akan mendapatkan ridho dari Allah kalau tidak didasari dengan cinta. Kalau orang yang namanya cinta, segenap jiwa dan raga dia akan keluarkan itu. Orang kalau cinta itu nggak ada lelah. Orang kalau ada cinta itu nggak ada istilah, saya berkorban, nggak ada. Semuanya dia keluarkan demi yang dicintainya. Walaupun kadang ada di lapangan orang seringkali semu atau samar antara cinta dengan nafsu. Karena cinta itu pasti bersih, cinta itu pasti suci. Makanya akhlak kepada Allah selanjutnya adalah ridho. Kemudian akhlak terhadap Allah itu ikhlas. Karena ada cinta dan ridho, maka kemudian apa yang dia lakukan itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu murni, khalasa. Artinya apa? Tidak tercampur oleh apapun. Hanya Allah satu-satunya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Ibadah yang kita lakukan tercampur sedikit saja dengan yang lain, sudah nggak diterima oleh Allah. Maka kemudian ada orang yang sholat sampai 80 tahun ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena ada tercampur. Ada juga dosa yang memang nggak kelihatan, yang disebut dengan ujub. Kalau riya masih kelihatan tuh. Ujub itu berbangga diri, walaupun nggak ada orang yang melihat itu. Itu nggak ikhlas tuh namanya. Saya nih kayaknya begitu ngaca, saya ganteng juga ya, gitu kan. Saya cakep, itu ujub namanya. Begitu sujud, kayaknya saya sujudnya paling lama nih sholat nih. Dia memang nggak kelihatan tuh, cuman hanya diri doang yang kemudian bergumam di dalam hatinya dengan kebanggaan. Nah lawannya adalah ikhlas, ujub, riya, itu. Kalau riya kan pamer tuh, diperlihatkan kepada yang lain tuh pamer. Tapi kalau ujub enggak. Ya, enggak dipamerin, hanya diri sendiri doang. Tapi sama itu kualitasnya dengan riya. Riya ini syirkun asghoru, syirik kecil. Syirik itu kan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan ibadahnya nggak akan pernah diterima. Syirik itu levelnya dosa terbesar, urutan pertama, nggak diampuni itu. Nah ada syirik kecil itu namanya riya. Makanya kata Rasulullah, inna akhafu syirkun asghar bahwa riya. Ada sesuatu yang paling aku takuti, yaitu perbuatan syirik kecil. Apa itu? Riya. Ya. Kemudian ada yang keempat namanya khauf dan roza. Khauf itu takut, roza itu adalah berharap. Manusia ini kalau punya harapan itu selalu semangat.
Manusia nggak punya harapan itu pasti nestapa. Maka manusia harus punya harapan, dan harapan tertinggi harus kepada Allah. Khauf itu takut, ya. Takutnya seperti apa? Nanti saya bahas. Ini hanya ulangan saja. Kemudian yang kelima adalah tawakal. Ini kaitan dengan akhlak kepada Allah. Tawakal itu apa? Tawakal itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah setelah ikhtiar. Bukan berserah diri kepada Allah, enggak melakukan apa-apa. Itu konyol namanya. Ya, tawakal itu setelah kita berikhtiar, maksimal hasilnya itu diserahkan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam itu di atas niat, ya, yang diiringi dengan usaha. Jadi kalau ada orang belum usaha, oh saya mah berserah diri kepada Allah, bukan tawakal, itu namanya konyol namanya. Kemudian yang ke-6, akhlak kepada Allah itu adalah syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat begitu banyak, dan kebanyakan nikmat yang Allah turunkan kepada makhluk manusia itu enggak akan ada satupun orang yang sanggup menghitung. Maka wajib hukumnya itu bersyukur. Maka bersyukur itu wajib hukumnya. Kemudian yang ke-7, muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu menjaga, mengawal. Kemudian apalagi menanti. Ya, jadi muraqabah itu menjaga, mengawal hal-hal yang membuat Allah ini jauh. Ya. Itu namanya muraqabah. Nanti akan saya bahas khusus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ke-8, akhlak terhadap Allah adalah taubat. Kenapa taubat? Karena manusia ini tempatnya salah, Allah udah tahu. Maka Allah kasih yang namanya cara agar tetap manusia ini on the track, siratal mustaqim, berada di jalan yang lurus. Maka ketika melakukan kesalahan, manusia dikasih kesempatan untuk bertaubat. Cuman ada orang yang taubatnya dilalaikan, ada orang yang taubatnya bersegera. Padahal ketika kita berdosa, itu harus bersegera bertaubat. Enggak boleh kita nih membiarkan begitu saja, dibiarkan lalai gitu kan, nanti. Karena masalahnya kita enggak tahu umur kita ini itu kapan oleh Allah akan dipanggil. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Allah urutan yang pertama adalah takwa. Lihat, semua ibadah yang diperintahkan Allah kepada yang namanya manusia itu ujungnya adalah takwa. Semua ibadah yang diperintahkan Allah kepada manusia itu ujungnya takwa. Karenanya takwa ini juga adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Kalau manusia nggak bertakwa, ya sudah, amal ibadah yang dilakukan bukan karena dasar takwa itu ditolak. Itu masih keterkaitan nanti dengan takwa, dengan muraqabah, dengan ikhlas, dengan syukur. Itu di dalam Al-Quran surat ketiga, surat Al-Imran ayat 102, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini orang yang beriman dulu nih.
Ada harfun nida tuh. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman. Ini ketika dipanggil hai orang-orang yang beriman, itu berarti orang yang memang sudah menyatakan dirinya dia beriman. Iman itu apa? Iman itu adalah meyakini sesuatu yang belum kelihatan. Ya, itu namanya iman. Meyakini sesuatu yang belum kelihatan, dan yang belum kelihatan itu dianggap lebih mulia dibandingkan dirinya, itu namanya iman itu. Kalau meyakini sesuatu yang sudah kelihatan, namanya apa? Nah, itu adalah bagian daripada ilmu. Ya. Kalau meyakini sesuatu yang belum kelihatan plus ditambah dengan nilainya jauh lebih tinggi dibanding dirinya, itu namanya iman. Ini namanya gelas. Dari mana kita tahu ini gelas? Kita bentuknya tahu ini gelas. Kalau kita ini orang primitif, Pak, tahu nggak ini gelas? Enggak, karena ada yang ngasih tahu ini gelas bentuknya begini. Kita yakin ini bukan buku, ya. Ini laptop. Kalau orang yang nggak ada yang ngasih tahu bahwa ini laptop, orang nggak akan nyebut ini laptop. Oh, yakin ini laptop? Wah, kelihatan. Meyakini sesuatu yang kelihatan itu namanya bagian daripada ilmu pengetahuan. Meyakini sesuatu yang belum kelihatan plus ditambah dengan nilainya jauh lebih tinggi dibanding dirinya, itu namanya iman. Nah, orang yang menyatakan diri iman dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa pakai alladzina? Itu berarti ada seruan, yang diseru itu namanya harfun nida kan. Ayyuha itu harfun nida. Jadi menyerunya itu ada seruan yang memang mampu mengakomodir semuanya, yang dekat, yang jauh, yang tua, yang muda, yang baru beriman, yang sudah lama beriman, ya, yang imannya serius, yang imannya setengah, dipanggil tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullah. Ayo orang-orang yang beriman, beriman yang baru masuk beriman, beriman yang sudah lama, anak-anak, tua, muda, perempuan, laki, semuanya itu dipanggil. Bertakwa engkau kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Oh, ditambah lagi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau wafat sebelum engkau bersyariat dengan Islam, menjalankan syariat Islam. Supaya apa? Supaya salam. Salam itu apa? Menang, sejahtera, damai. Oh, gitu. Di ayat yang lain Allah menyampaikan kaitan dengan takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ini ada fi'il amar, Pak. Fi'il amarnya apa? Ittaqullah, bertakwalah. Kalau fi'il amar itu dalam syariat, fi'il amar itu apa? Kalimat perintah. Kalau yang memerintah itu adalah Allah, maka makhluk wajib hukumnya untuk menjalankannya. Kalau tidak dijalankan gimana? Dosa. Ini dalam kapasitas
tauhid, akidah, keimanan. Takwa ini perintah dari Allah, wajib hukumnya bertakwa. Kalau nggak bertakwa, semua apa yang kita lakukan bukan karena dasar takwa, sia-sia itu. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, sampai di dalam surat Al-Ma'idah tersebut ayat 35, sampai kemudian Allah memerintahkan kepada kita, wabtaghu ilaihil wasilah. Sampai kata Allah, dan carilah jalan untuk apa? Untuk bertakwa, wasilah untuk bisa bertakwa. Ini yang menjadi dasar rujukan adanya tawasul, Pak. Karena ada orang yang membid'ahkan tawasul tuh. Ini dasarnya nih. Dasarnya dibolehkan tawasul. Kan pernah tuh di medsos rame tentang sesajen yang ditendang. Pernah dengar nggak yang sesajen ditendang yang kemudian yang nendangnya ditangkap? Iya, di mana tuh? Di daerah mana? Bojong. Di Bojong. Emang di Bojong ya? Oh. Di Semeru ya. Ditangkap itu. Dan orang Islamnya diam semua. Padahal itu sesajen itu fungsinya untuk apa? Persembahan, Pak, sesajen itu. Persembahan kepada? Memang persembahan kepada Allah? Bukan, kepada makhluk gaib namanya jin. Supaya apa? Memberikan manfaat, gunungnya tidak meletus, dia bilang. Tidak memberikan masalah. Kalau mempersembahkan sesuatu bukan kepada Allah, namanya apa? Musyrik. Musyrik. Cuma memang yang dipermasalahkan, dia bilang itu menyakitkan hati keyakinan orang. Kalau keyakinannya memang salah caranya, gitu. Harusnya memang dikasih tahu, bukan ditendang. Memang harusnya dikasih tahu. Apalagi diviralkan, itu jangan harusnya. Akhirnya apa, kalau diviralkan pasti ditangkap, Pak. Karena tidak semuanya di Indonesia ini Islam. Tapi ini orang Islamnya yang ngerti, ini harus ada yang ngejelasin. Yang namanya sesajen itu adalah sajian yang bukan untuk Allah itu. Coba ya tanya. Kemudian kalau ditanya, maksud ini kan wasilah, dibilang. Wasilah itu dalam syariat itu ada ketentuan yang harus dijalankan, itu nggak boleh bertentangan. Yang boleh bertawasul itu kepada Rasul, kepada Nabi, ya, kepada sahabat, kepada orang-orang soleh, bertawasul itu. Misalnya datang kita kepada orang yang soleh, ya, bertawasul, kita minta didoakan, itu wasilah namanya. Walaupun kita bisa berdoa langsung kepada Allah. Nah ini ayatnya ini. Wabtagu ilaihil wasilah. Tawasul itu wasilah namanya. Kan ada orang ngapain doa pakai tawasul? Nggak ada itu tuntunannya dari Rasul. Al-Quran ini sebut. Kita berdoa kemudian membawa nama Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat, itu namanya tawasul namanya. Ya. Ada lagi tawasul dengan menggunakan orang soleh, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak apa-apa. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah menyampaikan cari wasilah untuk bisa kita menjadi orang yang bertakwa. Walaupun memang Allah yang menjadikan kita ini bertakwa, tapi cari semaksimal mungkin supaya kita ini bisa menjadi orang yang bertakwa.
Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang takwa, nah pertanyaannya, takwa itu apa sih? Ada yang tahu nggak takwa itu apa? Menurut apa aja boleh. Nah, imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, itu pada umumnya kan begitu. Menjalankan semua apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya sejauh-jauhnya. Itu yang sering kita dengar kan. Apakah itu salah? Enggak. Jumhur ulama memang menyebutkan begitu. Takwa itu kalau kita bahas dari sisi lugawi, itu asal kata dari waqa, yaqi, wiqayah. Ya, waqa, yaqi, wiqayah. Takwa itu tuh. Artinya apa? Menjaga, memelihara. Ada juga takwa itu diterjemahkan oleh sebagian ulama dengan terjemah perisai. Tahu perisai? Tameng. Ya. Namanya hampir sama, dia menjaga. Perisai itu tujuannya kan supaya tidak celaka kita kan. Kalau ada bala yang menghampiri kita, kalau ada pedang mau menyabet kan, dengan adanya perisai kan terhalang tuh sabetan pedang. Allah itu punya murka, tapi kasih sayangnya itu jauh lebih banyak. Allah itu punya murka. Murka Allah itu terperisai oleh takwa, Pak. Gitu. Makanya ada kalimat di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa. Loh, iman dulu kan tadi, karena harus iman dulu baru bertakwa. Kita enggak langsung takwa, imannya enggak, ya udah berantakan udah. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi karena banyak yang mengingkari terhadap yang namanya iman dan takwa tersebut, Allah turunkan tuh azab dari langit dan bumi. Semeru meletus, bumi berguncang. Jumat kemarin kan berguncang juga tuh. Ya kan? Karena tidak beriman dan bertakwa, apa? Minyak goreng mahal, telur mahal, gitu. Ditimbun kan? Nggak ada takwanya, nggak ada imannya, Pak. Yang penting untung. Bencana itu di mana-mana. Bencana. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan takwa tersebut, ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah itu pernah ditanya kaitan dengan takwa. Dan Abu Hurairah bertanya kepada sahabatnya, apa yang ditanyakan? Pernahkah engkau melewati suatu jalan di mana engkau melihat jalan itu dipenuhi dengan duri-duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Gimana nih kalau Anda nih berjalan di jalan itu penuh dengan duri? Satu, hati-hati. Terus selain hati-hati apa? Waspada, ya, menghindar, atau cari jalan lain yang memang gak ada durinya. Itulah takwa, kata Abu Hurairah. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa itu memelihara, menjaga diri supaya tidak celaka. Orang yang hidupnya banyakkan nastapa,
celaka itu karena memang dia jauh dari takwa, cuman hanya ilmunya doang takwa. Seperti layaknya pejabat disumpah dengan kitab suci Al-Quran, saya bertakwa kepada Allah. Tapi celaka dia. Kenapa? Takwanya hanya di lisan. Gitu. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi definisinya secara bahasa, waqayaki wiqayah, bahwa yang namanya takwa itu adalah menjaga, memelihara, melindungi diri dari apa? Dari murkanya Allah. Walaupun kasih sayang Allah jauh lebih banyak, tapi Allah ini murka juga. Dan ketika Allah menurunkan kemurkaan, nggak pakai pilih-pilih itu, jatuhin aja udah. Kalau mau dijatuhin di ranco ya udah dijatuhin, walaupun ada kiai, walaupun ada ulama gitu. Kecuali ulama dan kiainya mungkin bersuara, ya kan? Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa juga ada orang ulama yang mendefinisikan takwa itu berdasarkan dari akronim huruf-huruf ta, qaf, waw, ya. Ada juga itu untuk memudahkan, sehingga memang terlihat ciri-cirinya. Itu ada yang mendefinisikan tentang takwa seperti itu. Bebas saja nanti Anda memilih yang mana. Takwa dari kata waqo yaqi wiqoya, takwa atau akronim dari huruf ta, qaf, waw, ya, boleh juga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf ta-nya apa? Tawakal. Tawakal itu menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Maka orang yang bertakwa itu bergantung penuh kepada Allah. Kan tadi itu bagian daripada akhlak kepada Allah itu tawakal Allah. Kita nggak boleh, Pak. Makanya orang tawakal tuh nggak ada yang namanya sombong tuh, nggak ada tuh. Saya punya ilmu, dengan ilmu saya bisa kaya. Nggak ada, ilmu aja punya Allah, Pak. Kaya juga punya Allah. Kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini dititipi oleh Allah, ada tubuh, ada akal, ada hati, dan itu semuanya Allah titipkan kepada kita. Kita ini bonekanya Allah. Maka tawakal itu adalah sebuah keharusan. Maka ciri orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan orang yang bertawakal kepada Allah hidupnya senantiasa nyaman, hidupnya senantiasa bahagia. Kenapa? Berserah diri kepada Allah. Di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, orang yang bertawakal kepada Allah, dia terus berikhtiar. Walaupun dia tahu dari ikhtiarnya nggak akan mungkin menghasilkan, tapi bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, yakin betul bahwa Allah akan menurunkan pertolongan selama kita caranya itu sesuai dengan syariat. Orang yang nggak sesuai dengan syariat aja dikasih oleh Allah. Ada orang yang jualan bakso nggak laku-laku, ini pura-pura jatuh, tumpah kan. Ada yang ngasih pertolongan tuh. Tapi ketahuan itu CCTV-nya karena ada yang ngerekam. Pura-pura jatuh kan. Berharap orang mendapat kasih sayang. Sama juga ada orang yang menghinakan dirinya, kakinya diikat, dia pakai tongkat di pinggir jalan sambil ngemis. Mukanya dicoreng-coreng gitu kan. Bajunya dicompang-camping. Itu juga bagian daripada usaha, cuman usaha yang dia lakukan tuh kan bertentangan dengan syariat. Itu aja oleh Allah dikasih itu rezeki. Ada orang yang berbelas kasih, ngasih juga.
Nggak ada itu apa yang kita lakukan itu hasil kita tuh nggak ada. Korun saja yang mengaku dirinya aku kaya itu karena ilmuku, itu wasilah awalnya itu karena didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wasilahnya itu. Korun saja itu cari wasilah itu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk didoakan agar usahanya itu maju. Maka ada orang yang datang kepada orang-orang pintar, Tuan Guru tolong doakanlah saya, ini lagi usaha seret banget, berdoa. Bisa jadi mungkin guru itu sangat dekat dengan Allah karena dengan amaliyahnya itu diijabah oleh Allah. Sementara kita berdoa kagak diijabah-ijabah walaupun serius. Ada itu. Para wali-wali Allah itu doanya diijabah oleh Allah. Minta wasilah. Kemudian huruf qaf. Huruf qafnya apa? Takwa itu qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu artinya sederhana. Qanaah itu apa? Qanaah itu tidak rakus. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa hidupnya sederhana. Walaupun sederhana ini relatif. Orang yang punya penghasilan per hari 1 miliar, punya mobil harganya 1 miliar, itu qanaah. Penghasilan sehari 1 miliar, Pak. Ada nggak orang yang punya penghasilan sehari 1 miliar? Banyak, Pak, kalau pengusaha. Jangankan 1 miliar, Pak, 1 triliun aja ada yang punya penghasilan per hari. Pakai mobilnya harganya 1 miliar, Pak. Ya sederhana, Pak. Wong dia mampu beli harga mobil yang 100 miliar. Tapi bagi orang yang punya penghasilan 1 juta sehari, Pak, pakai handphone yang harga ratusan juta. Handphone ada nggak 100-an juta? Ada, Pak, berlapis emas. Handphone tuh ada, Pak, harga yang ratusan juta, berlapis emas, ada mutiara-mutiara, intan gitu. Kacanya aja pakai jamrud katulistiwa gitu kan. Oh. Keren, Pak, handphonenya itu. Itu nggak dinyalain, sayang, Pak. Handphonenya. Sekarang ini ada orang yang penghasilannya sebulan 4-3 juta pakai iPhone yang harganya 13 juta, itu pun ngeridit, Pak. Itu namanya boros namanya. Optimis dah. Itu nyiksa diri namanya, Pak. Lihat orang-orang yang boros ini, Pak, itu hidupnya sengsara, Pak. Sama hidupnya sengsara, Pak. Lihat, banyak orang sengsara itu, Pak, itu bukan memenuhi basic need, kebutuhan mendasar, tapi justru orang itu banyak tersiksa karena membiayai gengsi, Pak. Saya kan ustad, masa ustad pakaiannya biasa-biasa saja gitu? Apalagi saya ustad terkenal misalnya gitu kan? Itu gara-gara gengsi, Pak. Itu bisa stres tuh ustad. Oh iya, gimana jamaahnya nggak stres, Pak? Ustadznya pun stres, Pak. Mikirin baju, mikirin kendaraan. Saya ini kemana-mana, Pak, kalau ceramah jauh pakai Grand Max, Pak, itu sering diomongin, Pak. Ustadz, masa mobilnya pakai Grand Max gitu? Emang kenapa? Saya bilang, mobil-mobil saya. Tapi itu godaan, Pak, godaan setan itu luar biasa, Pak, bisa datang dari jamaah itu. Nah itu, Pak, itu akhirnya nggak ada masalah, Pak. Kita mikirin amplop aja udah nggak boleh, Pak. Masa emang ceramah mikirin amplop? Ya. Pernah saya naik motor gitu, Ustaz,
naik motor ke sini. Saya bilang dalam hati nih orang nih memojokkan saya ini. Hanya pikiran begitu Pak. Ustadz itu hanya jadi profesi Pak. Dulu tuh nggak ada orang yang bercita-cita pengen jadi ustadz, tuh nggak ada Pak. Sekarang itu banyak orang yang bercita-cita jadi ustadz, kelihatannya mulia Pak, tapi bahaya ini. Kenapa? Wow, enak Pak. Makanya beredar medsos, setinggi-tingginya dan seluas-luasnya ilmu dikejar, toh pada akhirnya ustadz juga yang pakai mobil yang harga 1 miliar. Pernah lihat kan kalimat itu? Itu ada di medsos Pak. Ya kan, pakai mobil Ford yang harganya 1 miliar. Nah dia ngelihatnya hanya mobilnya doang Pak. Bukan nggak boleh, memang itu ada etika, ada akhlak, ya, ada akhlak. Nanti kalau misalnya penceramahnya atau gurunya bermegah-megah dan bermewah-mewah, nanti apa jemaahnya? Orang takwa itu qanaah. Utawi Kang Ustadz kan memang mampu, bukan masalah mampu dan tidak mampunya. Ini kepatutan dan kepantasan. Ya. Wow, tapi kan itu dulu kan ada yang namanya gubernur Mesir Pak. Gubernur Mesir itu Pak, wih, itu megah Pak. Tapi sempat ditegur itu oleh sang khalifah. Dia bilang berdakwah di antara orang-orang kaya itu harus mengimbangi. Dia bilang, oh iya kalau jamaahnya itu orang kaya semua. Kadang disepelekan. Nah kalau jamaahnya masjid biasa, cocok nggak datang ceramah pakai Lamborghini? Enggak lah. Nah cocok. Saya kadang cuma suka ditegur aja sama istri. Makanya saya kalau pakai ya udah pakaian yang ada ya saya pakai aja udah. Yang penting bersih gitu. Suci gitu. Udah pakai aja. Saya pakai sarung aja Pak. Sarung BHS. Ya sarung BHS tahu nggak berapa harganya? Wah ini saya nggak tahu tuh harganya. Makanya saya nanya. Saya di rumah nggak punya masalahnya. Ada satu itu ada yang ngasih jamaah. Saya tegur tuh jamaahnya. Saya bilang, jangan ngasih yang mahal-mahal. Saya bilang sama guru, biasa aja dah. Oh enggak, ini karena saya ini seneng aja gitu. Udah doain aja, saya bilang. Saya mah pakai sarung yang harga 100.000. Oh, sama-sama sarung. Ini aja sekarang ini saya kain polos saya pakai sarung. Terus pakai BHS begitu ngimamin kan logonya kelihatan. Allahu Akbar. Iya kelihatan makmumnya. Ustadz BHS nih. Wow, ini nggak ganggu kehusuan yang di belakang tuh. Nah iya makanya logonya ditutup dah gitu. Tapi walaupun ditutup BHS tetap kelihatan Pak. Apalagi itu kan sutra Pak. Iya. Apalagi sutra. Itu salah satu akhlak juga dalam beribadah Pak. Makanya saya kalau pakai sarung mendingan sarung yang polos aja itu. Itu mengganggu Pak, memang mengganggu kehusuan gitu. Kayaknya ribet banget nih Ustadz nih. Bukan ribet, memang syariatnya begitu. Untuk dapatin surga itu nggak mudah Pak, Bu. Iya kan? Apakah saya ikhlas ngajarnya? Nggak tahu juga nih saya ikhlas apa enggak Pak. Benar itu berat. Makanya kadang-kadang saya nih, saya bilang ngajar mendingan berhenti aja dah, mendingan berhenti. Saya sering kali suka begitu tuh. Saya khawatir jangan-jangan nih saya nih hanya sekedar mengejar ini, mengejar itu gitu. Berat itu Pak. Apalagi kadang-kadang misalnya begitu lagi ceramah, jamaahnya pulang, oke. Kadang bisa tersinggung juga itu penceramahnya. Ini
Orang lagi ngaji ditinggalin. Bukan didengerin, kurang ngajar juga. Gua jauh-jauh datang. Tuh, Pak. Itu mah udah kagak ikhlas aja udah. Harusnya udah jangan kayak begitu, udah karena Allah aja mau didengerin mau kagak. Itu bukan urusan kita deh. Ya. Berat itu. Makanya itu dari jamaah itu doain itu guru-guru itu, Pak. Maka saya bilang kalau nyari guru-guru yang luar biasa itu bukan guru yang terkenal, bukan guru yang cari popularitas kayak Ustadz Ahmad Yunus ini. Ngajarin yang orang yang tadinya nggak ngerti huruf. Yang bisa jadi mungkin beliau yang masuk surga duluan dibandingkan yang orang yang gelarnya lebih banyak gitu. Benar. Kadang orang yang punya ilmunya lebih tinggi merasa sombong tuh. Ada yang ngasih koreksi aja orang yang kelihatannya ilmunya biasa-biasa saja. Ah, kamu ini ilmu saya lebih banyak, kamu ngasih tahu saya. Itu namanya sombong namanya kan. Padahal manusia ini tempatnya lupa. Maka qanaah itu bagian daripada takwa, Pak. Sederhana hidupnya. Walaupun dia sanggup membangun rumah yang megah, tapi tinggal di perkampungan kumuh, itu nyakitin hati orang, Pak. Apalagi udah punya rumah, Pak, nggak peduli sama tetangga. Ah udah, masalah. Makan gitu kan yang enak-enak, bawa durian di tenteng, ya kan? Oh tenteng, wanginya kan kemana-mana tuh durian kan? Kata tetangganya wangi banget nih durian. Kebagian kulitnya doang di samping itu, Pak. Bekas bahkan durian dibuang. Orang mah, Pak, kasih kayak gitu. Itu bagiin. Kayak di Masjid Al-Murtadho ini bukan hanya kiai doang yang ngasih dapat roti itu. Jamaah yang lain dapat juga kan? Dapatnya 1 apa 2? Kalau kurang masih ada ini, belum deh apa-apain. Ini Pak, kita doakan nih Ustadz Zulkarnain nih supaya bisa ngasih roti lebih banyak. Kemudian yang ketiga huruf wau, waro, Pak. Tahu nggak tuh waro itu? Oh, bukan rendah diri, Pak, tapi rendah hati. Orang yang takwa itu, Pak, itu nggak ada, Pak, sedikit pun keangkuhan, kesombongan itu nggak ada. Waro. Saya pernah suatu ketika dulu masih kuliah, Pak, karena kuliahnya kuliah dakwah, praktikum dakwah, Pak, diharuskan itu. Oh, begitu praktikum dakwah, Pak, di masjid di mana itu banyak kiainya. Itu kiainya, Pak, ngeliatin kita aja begitu salah, wah kita dikoreksi udah mati kutu kita dah. Tapi ini kita yang masih muda kayaknya nih nggak ngasih kesempatan saya yang muda nih kayaknya nih. Iya kan? Ada, Pak, kadang ketika ada anak muda yang ceramahnya bagus kemudian dipakai, Pak, itu dimatikan sama yang senior, Pak. Enggak dikasih kesempatan. Saya pernah juga, Pak, nggak boleh sebutkan, ada suatu masjid karena mungkin awalnya kenal saya ngisi ceramah dianggap oleh mereka bagus, mungkin dikasih jadwal khutbah 6 kali setahun. Karena mungkin saya agak galak, Pak, wah dikurangin dari 6 jadi 4, dari 4 dikurangi jadi 3, jadi 2, jadi 1. Kemudian sekarang dicoret, Pak, nggak ada sama sekali. Rupanya ada yang nyampein juga. Oh, karena kalau ada acara apa-apa saya yang diundang untuk ngisi ceramah gitu. Rupanya itu lapaknya keambil, Pak. Oh, ada, Pak. Itu ustadz pun rebutan lapak ada, Pak.
Hutan lapang. Soalnya kenapa? Dia bilang ustadz itu pencaharian masalahnya Pak. Saya bilang astagfirullahaladzim. Itu persepsi negatif saya Pak. Prasangka negatif saya. Walaupun belum tentu benar. Ya kan? Tapi saya istighfar juga ya Allah. Makanya saya kan saya bilang harusnya ustadz itu punya usaha, punya bisnis. Sebagaimana Rasulullah Pak, sebelum berdakwah itu kaya dulu Rasulullah Pak. Makanya lihat Rasulullah ketika berdakwah itu nggak ngapa-ngapain, dia ngabisin harta yang udah sisa bisnis yang dulu sudah dikumpulkan. Mau nikahnya aja Rasulullah dibiayain sama bininya atau biaya sendiri? Biaya sendiri Pak. Walaupun itu ada orang yang mohon maaf nyinyir kepada Nabi Muhammad, dia bilang Nabi Muhammad itu nikah dengan seorang janda kaya, dia numpang hidup doang, dia bilang. Kurang ajar itu. Dia nggak kenal sejarah itu. Ada Pak yang nyinyir kayak begitu. Dan itu orang Islam lagi yang ngomong. Nabi Muhammad itu kan numpang hidup itu sama Siti Khadijah. Begitu dia udah menikmati kekayaannya, dia nikah dengan anak muda Siti Aisyah. Ya, logika sih masuk Pak, cuman itu menyesatkan. Iya kan? Menyesatkan. Padahal nikahnya dengan Siti Aisyah tuh, apakah istri yang pertama masih hidup atau sudah wafat? Masih hidup atau sudah wafat? Udah wafat tuh. Bapak-bapak, makanya kalau mau ini apa namanya poligami, tunggu meninggal dulu. Jangan masih hidup udah poligami, sunnah Rasul dari mana? Ini laki-laki kan kebanyakan, sunnah Nabi. Ustaz, istrinya berapa? Tanyanya begitu. Saya bilang ente nanya begitu. Tenang Bu, tenang. Ini wilayah yang disukai oleh ibu-ibu. Cuman masalahnya yang mau mati duluan gak ada yang tahu, bapak duluan apa ibu duluan. Kan itu. Kalau mengikuti sunnah Nabi yang sebenarnya, itu bapak sholat malam Pak sampai bengkak kakinya. Itu dijamin istri suka semua itu. Kalau mengikuti sunnah Nabi, jangan sunnah Nabi nikah lagi. Rasulullah itu istrinya setelah wafat baru nikah. Di mana Rasulullah menumpang hidup? Wong maharnya aja 60 ekor unta Pak. Itu hasil sendiri itu. Bukan numpang kepada istri hidupnya. Hina itu laki-laki yang menumpang hidup kepada perempuan. Memang secara hukum adat juga memang nggak bagus. Harus punya usaha laki-laki itu. Dan ustadz itu juga sama Pak. Itu hina Pak kalau hanya dijadikan sebagai profesi Pak. Profesi itu apa? Di Jakarta ini Pak bisa mimpin tahlil aja hidup, enak aja lah. Memang gak mimpin tahlil juga hidup, memang Allah kasih hidup. Ya, jangan itu. Nah kalau saya ini pernah Pak dulu ketika ceramah memang agak ekstrim Pak, saya tolak Pak. Apalagi waktu awal-awal saya nikah itu kan tinggal di Tebet Pak. Mertua saya ini kan pengurus masjid. Begitu saya ini kan kenal karena praktikum dakwah, kemudian nikah gitu kan, sering diajak oleh mertua pengajian sini, pengajian sampai ke Baitul Mughni. Di sana kan ada subuh gabungan. Kalau ada yang meninggal Pak, itu supaya disolatin diamplopin tuh Pak. Waktu awal-awal saya agak kaget juga karena daerah saya kan nggak ada begitu. Ini apa ini? Untuk nyolatin Ustadz gitu. Saya buka, lumayan juga 300.000. Cuman aja saya tutup lagi, saya balikin gitu. Cuman dalam hati lumayan juga 300.000. Tahun 90 kan gede kan. Tahun 90-an saya ini kan 96 tuh. Itu gede juga gitu. Saya bilang enggak, saya balikin lagi aja dah. Masa saya bilang nyolatin aja harus dibayar.
Kasihan juga saya bilang di orang meninggal kalau nggak punya. Datang aja udah. Kalau ada orang meninggal itu kalau sesama Islam Pak, itu wajib kifayah namanya, datang Pak. Apalagi kalau orang susah, datang ikut mendoakan. Beda dengan yang namanya resepsi, kalau nggak diundang jangan datang. Ini resepsi apalagi di gedung Pak. Bapak kenal kagak? Apakah main datang aja numpang ngapain? Numpang makan. Haram itu hukumnya Pak, bener. Itu Anda makan di tempat resepsi, Anda nggak diundang, haram hukumnya itu. Tapi kalau ada orang meninggal Pak, Anda datang mendoakan, itu memang fardu kifayah. Nggak usah dikasih ini, kasih itu. Insya Allah. Tapi mungkin saya ini persepsi positifnya, orang ngasih itu kepada guru itu karena sebuah penghormatan. Nah, cuman ada niat di dalam hati gurunya, oh ya udah saya terima. Tapi kadang ada juga Pak, karena ini tradisi, begitu ditolak ada yang tersinggung loh. Ada yang tersinggung. Nah, itu pinter-pinter kita aja. Saya pernah ceramah diundang di sebuah masjid Pak. Itu acara Isra Mi'raj apa Maulid gitu. Saya kan nggak tahu isinya berapa. Begitu saya dikasih amplopnya saya balikin lagi. Besoknya itu yang ngundang itu, yang kenal dengan saya dekat itu nyampein Pak. Dia memang vulgar nyampeinnya Pak. Itu pengurusnya agak nggak suka Bapak ini. Nah ini alhamdulillah sampai saat ini nggak diundang lagi Pak. Gara-gara ngebalikin itu amplop Pak. Nah, ini saya konsultasi juga sama guru saya. Saya bilang, nah selama kamu nggak minta, kalau dikasih itu hadiah, nggak apa-apa, halal gitu. Tapi kalau kamu minta, itu yang jadi haram. Termasuk nyindir-nyindir itu kan sebetulnya minta juga. Nyindir-nyindir, nyerempet-nyerempet ke sana. Dia nggak minta sebetulnya, cuma nyerempet-nyerempet gitu. Oh kalau saya di sana dibayar sekian, nyerempet itu namanya. Janganlah, udah karena Allah aja udah. Ya. Kalau karena Allah, insya Allah itu Pak menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Ya. Kemudian huruf yang terakhir huruf ya, apa itu? Yakin. Ya. Tawakal, qanaah, waro, yakin. Orang yang bertakwa itu yakin betul Pak, Allah itu yang akan memberikan segala-galanya. Maka bagi orang-orang yang yakin, wala khaufun walahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran dengan kehidupan ini. Dan bagi orang-orang yang yakin dengan innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia tanamkan tuh keistiqomahan di dalam hatinya, keyakinan itu. Maka dengan keistiqomahan keyakinan yang dimiliki kepada Allah, maka Allah turunkan tuh malaikat menyampaikan kabar berita gembira, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Allah nanti akan mengganti semua kesusahan-kesusahanmu itu dengan ketenangan, bahkan surga. Kesalahannya diampuni oleh Allah. Nuzulan min ghafurir rahim, diturunkan oleh Allah ampunan dengan kasih sayangnya Allah. Tuh. Surat Fusilat itu ayat 54 kalau nggak salah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya saya bilang yakin terhadap sesuatu yang belum kelihatan itu namanya iman. Ya. Yakin terhadap sesuatu yang belum kelihatan. Nah, itu bagian daripada takwa itu. Dan takwa ini adalah akhlak kepada Allah yang utama. Jadi kalau kita nih melakukan segala sesuatu dengan dasar takwa, Allah itu akan memberikan yang namanya segala sesuatu, dan bahkan yang gak pernah terpikirkan oleh kita, oleh Allah didatangkan.
Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lihat tuh. Itu keuntungannya. Dikasih solusi oleh Allah yang enggak pernah terpikirkan oleh kita. Nah, maka tadi ada ulama yang menyebutkan yang disebut dengan takwa itu, ya, imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, harus dijalankan semaksimal mungkin yang kita mampu dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan semaksimal sejauh-jauhnya. Makanya ada kalimat 208 surat 2 itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Kafah di sana artinya adalah semaksimal yang kita mampu. Ya. Kalau dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an itu ada metodenya, 2S, 1L. Ya, siyak, sibak, lihak. Itu ada keterkaitan ayatnya yang namanya kemampuan. Sesuai dengan kemampuan itu apa? Surat Al-Baqarah lagi, la yukallifullah nafsan ila wus'aha ila ma kasabat, dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Kita ini karena bertakwa kepada Allah, sedekah rumah sama sertifikatnya dikasih. Apa? Oh, karena teriming-imingi kalau Anda ngasih 1 rumah nanti dapatnya 10 rumah. Begitu kan? Provokasinya begitu. Anda rekening bank isinya berapa? Oh, udah sini, sama buku-bukunya, sama pinnya, sama ATM-nya, dikasih semua. Begitu sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, malah habis yang ada. Rumah hilang, sertifikat nggak ada, sakit nambah. Gitu. Ini apa yang terjadi? Ustadznya dilaporin, Pak. Coba. Yang salah siapa? Ya ngasih sedekah. Oh, tapi kan saya dikasih tahunya begitu. Nah, jangan percayalah, walaupun pakai ayat. Nah, itu kan penafsiran personal, Pak. Ya. Ada yang mau nanya? Silakan. Baik, jamaah, apa ada yang bertanya? Ini paham nggak apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah. Takutnya bengong aja gitu kan. Ada yang mau nanya? Silakan tuh, ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya ini, kalau kita lihat fenomena sekarang nih adanya sedikit ketidakharmonisan hubungan antara ulama dan umara, apakah ini ada hubungannya dengan akhlak atau hal lainnya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini politis nih pertanyaannya. Harapannya memang kita ini kan selalu harmonis. Ketidakharmonisan itu memang diciptakan oleh iblis, Pak. Memang supaya itu jadi kacau dunia ini. Sehingga memang gini, penduduk dunia ini lebih banyak iblisnya daripada orang yang dekat dengan Allahnya. Kenapa? Karena memang iblis berikut pengikutnya itu nggak mati, Pak. Kau tahu Al-Quran nyebut begitu. Ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, karena iblis memposisikan bahwa dirinya adalah kelompok malaikat padahal jin. Surat Al-Kahf ayat 50 itu adalah jin iblis itu. Kana minal jinni fafasaqa amin amir rabbi. Itu surat Al-Kahf ayat 50. Dari kelompok jin iblis itu. Ketika diusir karena nggak mau mendengar perintah Allah untuk sujud, sebenarnya bukan sujudnya, tapi iblis itu nggak mau mendengar perintah Allah. Walaupun kata Allah ini perintahku, tapi nggak mau karena memposisikan dirinya seperti layaknya malaikat. Kenapa seperti layaknya malaikat? Karena malaikat hormat, Pak, sama jin itu. Namanya ajazil. Maka saya bilang penghormatan berlebihan itu jangan. Itu sudah terjadi sama iblis. Iblis memposisikan dirinya karena sudah gila hormat, Pak. Wih, hebat nih Bapak, hebat. Makanya ucapannya kalau dalam ajaran Islam kalau ada yang memuji, jawabannya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau keseringan dipuji bahaya, Pak. Kata Rasulullah, ambil pasir, taburkan ke mukanya. Itu saking nggak bolehnya. Bukan Anda nanti
Ketika ada yang muji, ambil pasir taburkan ke mukanya, ditampol Anda nanti. Kan itu simbolisasi. Nah, kalau ditanya tentang harmonisasi, itu memang upaya iblis, Pak. Makanya kenapa kita ini supaya tetap harmonis antara umaro dengan ulama, ulamanya jangan memojokkan, umaroknya juga jangan memojokkan. Gimana itu supaya terjadi? Ya harus saling jaga. Ya kan? Dan umaro itu kan lahir dari masyarakat. Organisasi itu ada pemimpinnya kan, betul nggak? Pemimpin itu dipilih oleh anggota. Nah, ini tergantung anggotanya nih. Anggotanya nih anggota orang baik-baik apa kumpulan para maling atau kumpulan para bajingan. Lahirnya sebuah negeri itu nggak bisa lepas dari rakyat. Kita nggak bisa salahkan juga aparat, Pak, kalau kemudian sekarang misalnya ulama terpojok. Nah, yang milih kan siapa? Yang milih siapa? Saya kan nggak ikut pilih, ya, tapi mayoritas kan, undang-undangnya begitu. Mayoritas yang milih. Dan memang gini, dunia ini pasti memang tidak harmonis, maka Allah angkat manusia untuk bisa mengharmoniskan. Nah, kalau kemudian ternyata manusia yang sudah diangkat untuk tidak terjadi keharmonisan, makanya itulah yang kelak yang akan dituntut di akhirat nanti. Kan malaikat kan sempat protes kan ketika Allah mengangkat Adam kelak yang akan menjadi khalifah fil ard. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan itu ditujukan untuk manusia, bukan untuk binatang yang lain. Malaikat tuh protes. Walaupun kata Allah, aku lebih tahu dibandingkanmu. Nah, sahabat, itulah keharmonisan itu memang betul itu bagian daripada akhlak. Akhlaknya nggak ada. Maka ada sebuah strategi dakwah pun. Dakwah itu ada dengan cara ud'u sabili rabbika bil hikmah. Itu Al-Quran itu. Kalau dakwah itu ujug-ujug itu menyerang, Pak, padahal tujuan dakwah itu minad dzulumati ilan nur, kira-kira orang akan ngikutin nggak tuh? Nggak. Kalau langsung nyerang tuh nggak bisa, Pak. Itu kata terakhir, Pak, menyerang itu. Di Islam itu makanya saya bilang nggak dikenal yang namanya perang, Pak. Adanya bertahan. Maka saya nggak suka tuh kalau ngedengar, oh Islam itu agama perang. Nggak ada, itu adalah pemutarbalikan sejarah. Rasulullah nggak pernah melakukan ekspansi. Rasulullah nggak pernah menyerang. Yang ada diserang, kemudian bertahan tapi menang. Yang namanya Romawi itu kan dulu kan negara adik kekuasaan, negara adik kuasa, Pak. Tapi itu kemudian Romawi itu kan jatuh. Itu bukan karena diserang seperti layaknya negara barat yang menjajah Indonesia misalnya, mengeruk kekayaan Indonesia, enggak, Pak. Tapi di sana karena disuratin saja, disuratin. Tapi tiba-tiba disuratin, diserang. Ternyata begitu diserang, bertahan, menang, Pak. Jatuh tuh kan Romawi. Ya. Jadi memang kalau ditanya apa ini masalah akhlak, iya, memang akhlaknya nggak bagus, Pak. Gitu. Kira-kira begitu, Pak. Cukup ya, udah jam 7 ya, kurang setengah jam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa tetap dijaga oleh Allah dalam keikhlasan, dalam takwa, dalam iman, dan mudah-mudahan kita istiqomah, Allah jaga, dan mudah-mudahan kita kelak ketika menghadap Allah kita bisa mempertanggungjawabkan dengan apa yang kita lakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazzidah.
Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbi yasir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adzabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.